Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan kami. Mengenai topik yang diambil adalah Lean Distribution. Dengan judul pengoptimalan proses pengiriman barang pada PT Marga Nusantara Jaya menggunakan metode Lean Distribusi. Yang terdiri kelompok 4 adalah dengan 6 anggota. Yang pertama ada Grace Kezia Purba, kedua ada Muhammad Fahrul Herdianto, yang ketiga ada Rafiki Ahmad Rifai, keempat ada Amalia Puji Lestari, kelima ada Adi Nina, keenam ada Nasrillah Rahmafidin. Selanjutnya. Di sini ada latar belakang. PT Marga Nusantara Jaya adalah perusahaan distributor produk makanan dan natural food, farmasi dan obat-obatan, serta alat kesehatan lainnya. Dalam mendistribusikan produknya, PT Marga Nusantara Jaya ini menggunakan dua pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal, yang dimana pihak eksternal mencangkup pendistribusian barang dari PT Marga Nusantara kepada cabang-cabang yang dimiliki oleh PT Marga Nusantara Jaya. Sedangkan pihak internal mencangkup pendistribusian barang yang dimana dari cabang kepada end user. Akan tetapi masih ada keterlambatan di salah satu cabang, yaitu cabang Pulau Sulawesi. Karena adanya pemborosan atau waste, yang ditimbulkan adanya proses waiting, yang dimana penanganan order yang cukup panjang dan lead time pengiriman yang lama, yang akan berdampak bagi perusahaan itu sendiri. Yang pertama, menurunnya omset perusahaan, yang selanjutnya ada terjadinya peralihan pelanggan terhadap produk, dan hilangnya peluang penjualan produk kepada pelanggan. Maka dari itu, kami dari hasil laporan kami ini melakukan analisis perbaikan pada perusahaan PT Marga Nusantara Jaya dengan menggunakan pendekatan metode Lean Distribusi. Selanjutnya, ada batasan permasalahan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan pada proses pengiriman barang pada PT Marga Nusantara Jaya Distribution Center. Yang kedua, produk yang diteliti yaitu tentang produk farmasi dan kesehatan. Yang ketiga, wilayah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian berada di cabang Pulau Sulawesi. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah itu bagaimana usulan perbaikan untuk mengurangi keterlambatan pengiriman barang di PT Marga Nusantara Jaya khususnya pada cabang Pulau Sulawesi. Sedangkan tujuannya memberikan usulan perbaikan dalam mengurangi keterlambatan pengiriman barang di PT Marga Nusantara Jaya pada cabang Pulau Sulawesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Nina. Selanjutnya ada manfaat yang besar. Untuk manfaat bagi penelitian aku di Jakarta sendiri sebagai wawasan atau referensi bagi mahasiswa tentang pendekatan Lean Distribution. Untuk bagi perusahaan PT Marga Nusantara Jaya diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi PT Marga Nusantara Jaya dalam perbaikan pendistribusian produk yang lebih optimal. Kemudian lokasi dan waktu penelitian yaitu PT Marga Nusantara Jaya yang berlokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jalan Pulau Kambing Raya, Kakung 2, nomor 9, RW 11, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 13930. Penelitian ini yang dilakukan oleh kami pada PT Marga Nusantara Jaya dimulai pada tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 yang dilakukan 3 sesi pembahasan. Lingkup penelitian kami PT Marga Nusantara Jaya, di mana perusahaan tersebut adalah distribution center yang merupakan salah satu prinsipal dari PT Convex yang memiliki 52 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dan pengumpulan data sendiri, dalam pengumpulan data, informasi terkait proses pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan data primer, proses perusahaan, dan data sekunder dari data rangkaian proses aktivitas pengiriman dan waktu proses pengiriman. Untuk pengolahan data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada big picture mapping, yang kedua process activity mapping, yang ketiga ada fishbone diagram, yang keempat ada 5W1H. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nasrillah Rahmafidin. Baik, selanjutnya adapun pembahasan dalam memecahkan masalah yang pertama adalah kita harus mengetahui dahulu bagaimana gambaran dari aktivitas pengiriman produk yang terjadi pada PT Marga Nusantara Jaya kepada cabang di Pulau Sulawesi, yaitu dengan menggunakan big picture mapping. Nah, big picture mapping ini
akan menggambarkan aliran proses aktivitas pengiriman yang dilakukan di PT Marga Nusantara Jaya, mulai dari adanya informasi permintaan PO dari cabang di PT Marga Nusantara, dari cabang Sulawesi yang disampaikan kepada distributor center PT Marga Nusantara Jaya, hingga pada proses pemberangkatan pengiriman barang. Nah, pada decision mapping ini dilengkapi dengan informasi berapa waktu proses yang terjadi, sehingga bisa diketahui berapa time value edit-nya, yaitu sebesar 476 menit, kemudian necessary non-value edit-nya dan non-value edit time-nya sebesar 121,87 menit, dan total cycle time-nya sebesar 598,12 menit. Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambarkan bagaimana uraian proses pengiriman barang pada PT Marga Nusantara Jaya secara detail dari tiap-tiap aktivitas yang dilakukan untuk memetakan kategori setiap proses yang terjadi berdasarkan jenis aktivitas. O itu operation, D transportation, E inspection, D delay, dan S adalah storage, serta kategori aktivitas yang value edit atau VA, aktivitas necessary non-value edit atau NNVA, dan aktivitas NVA atau non-value edit dengan menggunakan proses aktivitas mapping tersebut, yaitu seperti yang ada pada slide, ada tabel dari proses activity mapping. Proses activity mapping ini untuk dapat mempermudah mengidentifikasi dan menemukan aktivitas yang bernilai memberi nilai tambah hingga aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam proses pengiriman barang tersebut. Sehingga bisa dilihat bahwa pada tabel tersebut dapat dijumpai adanya kategori VA, NNVA, dan NVA. Selanjutnya, setelah itu, untuk dapat lebih bermudah lagi dalam analisis bagaimana nilai waktu yang terjadi pada aktual aktivitas proses pengiriman pada PT Marga Nusantara Jaya, maka dilakukan rangkuman yang merupakan rekapan dari hasil proses activity mapping yang telah dilakukan di atas. Bisa dilihat bahwa adanya tabel pada slide kami. Nah, sehingga dapat diperoleh dan diketahui bahwa total waktu yang terjadi pada setiap kategori dan jenis aktivitasnya, kemudian jumlah total kegiatannya, hingga nilai presentasinya pada tabel rangkuman rekapan dari hasil proses activity mapping tersebut. Nah, dan di sini bisa dilihat bahwa ditunjukkan nilai presentasi kegiatan atau aktivitas yang bernilai tambah atau value edit ini sebesar 79,62%. Kemudian kegiatan yang bernilai necessary non-value edit itu sebesar 10,40%, dan aktivitas yang non-value edit sebesar 9,98%. Nah, karena masih terdapat nilai persentase sebesar 9,90% pada aktivitas non-value edit, maka menjadi perhatian penting buat kita untuk dapat melakukan analisis lebih lanjut dalam melakukan perbaikan yang lebih optimal pada proses pengiriman barang pada PT Marga Nusantara Jaya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fahrul. Baik, terima kasih Dini. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan terkait identifikasi sistem US. Bisa di next. Baik, setelah kita menganalisis pembuatan PAM, gitu, proses activity mapping, terdapat 4 aktivitas yang menyebabkan delay atau kegiatan menunggu, gitu. Dan 4 aktivitas ini terdiri dari DC menunggu konfirmasi ketersediaan barang, kedua bagian sudah menunggu proses submit ketersediaan barang pada bagian admin, ketiga barang menunggu konfirmasi untuk dinaikkan ke dalam truk pengangkut, dan yang terakhir bagian ekspedisi menunggu konfirmasi untuk melaksanakan pengiriman. Nah, berikut merupakan 4 kategori yang disebut dengan kategori non-value edit. Next. Setelah itu kita identifikasi 4 aktivitas yang menyebabkan pemborosan, kita masuk ke dalam fishbone diagram, yang dimana fishbone diagram ini kita
mengetahui sebab akibat proses pemborosan yang terjadi pada PT Marga Nusantara Jaya. Nah, terdapat empat faktor yaitu machine, environment, method. Nah, 4 faktor ini yang pertama pada diakibatkan oleh kurangnya kompetensi pekerja, kurangnya pelatihan pekerja, terjadi miskomunikasi antar pekerja, kurangnya paham terhadap SOP, serta kurangnya SDM. Selanjutnya pada mesin diakibatkan oleh aplikasi sistem persediaan yang error, kurangnya perawatan pada sistem, serta jaringan internet yang lambat. Ketiga, pada faktor metode diakibatkan oleh SOP perusahaan yang kurang bisa dipahami. Selanjutnya masih menggunakan sistem persediaan yang manual. Terakhir, pada faktor environment diakibatkan oleh tata letak gudang yang kurang efisien serta lingkungan kerja yang bising. Next. Setelah kita melakukan menggunakan metode fishbone diagram, kita melakukan metode 5W1H yang dimana sebagai usulan perbaikan. Nah, usulan perbaikannya bisa dilihat. Yang pertama, memberikan pelatihan terhadap pekerja yang dalam hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi kesalahan serta proses bekerja secara optimal agar dapat mengefisiensikan waktu. Selanjutnya, menempelkan lembaran-lembaran SOP di dinding. Yang dimana bertujuan agar meningkatkan kinerja bagi perusahaan atau para pekerja. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pembaruan dan pengecekan terhadap aplikasi. Usulan ini bertujuan agar untuk aplikasi sistem persediaan pada admin perlu dilakukan secara teratur agar mencegah terjadinya error. Dan yang terakhir, menggunakan aplikasi persediaan otomatis untuk bertujuan agar lebih efisien dari sistem persediaan yang sebelumnya manual, dapat memakan waktu lama, kemudian dapat meminimalisir waktu. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia. Selanjutnya ada dilakukan proses activity mapping perbaikan. Next. Setelah dilakukan usulan perbaikan, di situ terdapat 4 aktivitas non-value added yang akan digantikan oleh aktivitas value added dan necessary non-value added. Aktivitasnya itu ada aktivitas DC mempersiapkan dokumen rekapan yang diminta. Terus lalu yang kedua ada bagian gudang update stok. Lalu yang ketiga ada checker, aktivitas checker yang mengonfirmasikan kepada shipper. Lalu yang keempat ada admin menginformasikan kepada shipper dan driver. Next. Lalu ada rangkuman perbandingan kondisi proses pengiriman barang yang sebelumnya dengan yang perbaikan. Next. Dapat dilihat setelah dilakukan usulan terdapat jumlah kegiatan yang berbeda. Value edit-nya ini sebelum dilakukan perbaikan terdapat ada 9 kegiatan value edit. Lalu setelah dilakukan perbaikan menjadi 13 kegiatan value edit. Untuk necessary non-value edit tetap 7, namun ya. Lalu ada yang terakhir ada non-value edit.
menjadi tidak ada non-value added. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Grace. Kita masuk kepada big picture mapping dalam usulan perbaikan. Next. Di big picture mapping pada usulan perbaikan ini yang paling signifikan yang bisa kita lihat setelah tadi rekan saya mengatakan bahwa dihilangkannya proses aktivitas yang menimbulkan pemborosan atau waste, maka dari itu dapat kita lihat di big picture mapping usulan perbaikan ini cycle time-nya menjadi lebih efisien yaitu sebanyak 557 menit 6 detik. Dan di sini kita tidak menemukan lagi adanya non value added atau aktivitas yang tidak menimbulkan biaya tambah, tetapi value added time-nya bertambah menjadi 495 menit 40 detik dan necessary non-value added-nya bertambah menjadi 62 menit 20 detik. Maka dari itu, selanjutnya, kelompok kami menyimpulkan bahwa pada proses pengiriman barang PT Marga Nusantara Jaya ini, terdapat 4 pemborosan yang meliputi beberapa aktivitas, seperti yang pertama, DC menunggu konfirmasi ketersediaan barang, kedua, bagian gudang menunggu submit ketersediaan barang pada bagian admin, ketiga, barang menunggu konfirmasi untuk dinaikkan ke dalam truk pengangkut, dan yang keempat, bagian ekspedisi yang menunggu konfirmasi untuk melakukan proses pengiriman. Dengan adanya aktivitas ini, maka kami lakukanlah usulan perbaikan dengan menggunakan metode 5W1H, sehingga memperoleh beberapa usulan untuk dapat mengatasi pemborosan tersebut. Di antaranya ialah yang pertama, melakukan training terhadap pekerja, menempatkan SOP pada setiap ruang, melakukan pembaruan dan pengecekan terhadap aplikasi, dan terakhir menggunakan aplikasi sistem persediaan otomatis. Dengan adanya usulan perbaikan tersebut, maka kami percaya akan memperpendek cycle time proses aktivitas pengiriman yang tadinya 598 menit 12 detik menjadi 557 menit 6 detik. Selanjutnya, maka dari itu kelompok kami memberikan saran, yaitu terkait memberikan usulan melakukan pelatihan training, menempatkan SOP pada setiap ruang dan dinding, melakukan pembaruan dan pengecekan terhadap aplikasi, dan melakukan aplikasi sistem persediaan otomatis. Dengan adanya usulan tersebut, maka akan dapat membantu mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang memiliki nilai tambah atau value added, yaitu saat DC mempersiapkan data untuk dilaporkan langsung ke bagian gudang, lalu bagian gudang melakukan update stok untuk barang yang dipesan, lalu yang ketiga, checker mengkonfirmasi barang shipper untuk segera menaikkan barang ke dalam truk, dan yang terakhir, admin mengkonfirmasi shipper dan driver bahwa barang segera dikirim untuk mencapai aktivitas proses pengiriman barang yang lebih optimal. Sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih.